Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Lutfi Maulana dan kali ini aku akan menjelaskan materi bab 5 yaitu counter. Jadi di bab kali ini aku akan menjelaskan pengertian counter, jenis-jenis counter berdasarkan 3 jenis, yaitu berdasarkan pemicuan clock, yang kedua berdasarkan arah hitung, dan yang ketiga adalah berdasarkan sequence bilangan. Jadi apa itu sebenarnya counter? Jadi counter itu bisa dibilang rangkaian sekuensial yang menggunakan aplikasi dari flip-flop digunakan untuk menghitung ya sesuai dengan namanya sendiri yaitu counter ya. Jadi proses menghitungnya itu bisa secara berurutan, bisa berupa menghitung naik atau up counting atau juga bisa dengan turun yaitu down counting. Penerapannya di dunia nyata itu seperti ada di traffic light ataupun timer pada microcontroller kalian. Lanjut kita ke jenis-jenis counter ya. Jadi pertama, jenis-jenis counter berdasarkan pemicuan clocknya tadi. Ada namanya counter asinkron dan juga counter sinkron. Nah, counter asinkron ini hanya sumber clocknya itu hanya diberikan pada input clock flip-flop yang terdepan atau LSB-nya. Jadi pemicuan flip-flop ini secara serial dan bisa menimbulkan efek ripple. Efek ripple akan dijelaskan di slide selanjutnya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, itu clock itu hanya nyambung ke flip-flop pertama. Nah, kalau clock kedua, flip-flop kedua sama flip-flop ketiga, itu clocknya nyambung dari output dari flip-flop sebelumnya. Nah, berbeda dengan counter sinkron, kalau counter sinkron itu dia semua inputnya itu menggunakan dari clock yang sama. Jadi tidak menggunakan tidak menggunakan output sebelumnya, tapi sesama clock yang dalam satu clock yang sama itu ibaratnya. Jadi secara paralel lah, serentak gitu bahasanya. Nah, tadi kan kita ada penjelasan tentang efek ripple. Nah, efek ripple ini itu cuma terjadi jika dia ada di asynchron counter aja. Nah, jadi asynchronous counter ini sering disebut juga dengan ripple counter. Kenapa begitu? Jadi saat misalnya clock baru nyampe di titik ini, di awal sini. Nah, yang baru mendapatkan informasi itu yaitu adalah clock hanya dari flip-flop pertama saja. Flip-flop yang ini belum mendapatkan informasi apapun. Nah, pada saat flip-flop yang ini, flip-flop 1 sudah baru dapat informasi, barulah dia akan mengirimkan sinyal clock kepada flip-flop kedua. Pada saat itulah flip-flop kedua baru bekerja. Sama gitu, begitu juga untuk lanjut berikutnya. Nah, efek apa yang diakibatkan dari seperti ini? Nah, dari seperti itu akan mengakibatkan adanya jeda. Jadi ada delay di sini kalau teman-teman bisa lihat. Yang dimana Q0-nya itu di awal atau bisa dibilang flip-flop 0 itu dia di sini mulai berubahnya, tapi pada saat kita lihat di flip-flop ketiga atau keempat itu dia akan ada delay sekitar satu cycle. Nah, jadi ibaratnya ini kalau mau di simulasikan seperti dunia nyata, misalnya kita semua lagi lomba lari nih. Nah, pada saat lomba lari, dia itu hanya orang pertama yang tahu kalau dikasih tahu kalau dia itu baru mulai. Jadi 3 2 1. Nah, itu hanya orang pertamanya saja. Nah, orang kedua baru tahu kalau lomba itu mulai jika dia sudah melihat dari orang pertama itu gerak. Jadi ada jeda gitu. Jadi dia tidak langsung bergerak seperti yang counter sinkron tadi gitu. Jadi dia tidak memicu semua secara bersamaan. Nah, jadi kalau counter berdasarkan arah hitung itu ada 3, yaitu up counter, dia hitung dari naik dari bilangan kecil ke besar, ada down counter dari turun ke bilangan besar ke kecil, dan juga ada up atau down counter. Itu bisa menghitung naik ataupun turun, tergantung dengan nilai kontrolnya tersebut. Pertama, up counter asinkron. Nah, kalau tadi up counter asinkron itu sama juga seperti contohnya tadi di counter asinkron ya. Jadi dia itu hanya flip-flop LSB aja yang paling kiri ini yang terhubung dengan sumber clock, dan sumber flip-flop lainnya dipicu oleh input clock berasal dari output flip-flop sebelumnya. Itu sama. Nah, nanti outputnya akan seperti ini. Jadi bermulai C-nya itu yang paling kiri LSB, tapi kalau berdasarkan tabel LSB itu yang seperti biasa ada di kanan. Nah, timing diagramnya itu seperti ini. Jadi kalau bisa disimulasikan, misalnya C-nya nanti awalnya 1, nanti di sini pada saat dia berubah lanjut ke duanya, mungkin kita gambarkan aja biar enak. Di sini adalah 001. Makanya di sini nanti C bernilai 1, kan ini A B C ya. Ini A B C, nah C-nya bernilai 1. Nah, di sini pada saat yang cycle kedua itu adalah 010 yang dimana dia secara desimal bernilai 2. Nah, makanya B-nya bernilai 1, C-nya kembali lagi ke 0. Nah, itu dan begitu aja terus selanjutnya sampai dia terakhir itu adalah 1, 1, 1 semua. Yang dimana outputnya adalah 7 berarti. Karena itu adalah batas maksimal untuk flip-flop untuk 3 flip-flop. Nah,
down counter asinkron. Apa perbedaannya down counter sama up counter tadi? Ya bisa dilihat perbedaannya terletak di ini saja. Pertambahan gerbang not di setiap output. Nah, jadi yang tadi awalnya bermulai dari 000, sekarang bermulainya dari 111 dan akan berhitung mundur sampai dia ke 00 lagi, baru nanti dia akan kembali lagi ke 111 begitu. Dan ini untuk down counter asinkron. Nah, dan sama down counter asinkron berarti dia clocknya hanya dapat yang dari bagian LSB aja, sisanya berdasarkan output sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, up atau down counter asinkron. Nah, secara fungsi sama, jadi dia itu up dan juga down, bisa dua-duanya, tergantung dari nilai di sini. Di sini adalah counter. Sorry, bukan counter, maksudnya selektor. Kalau misalnya selektor atau bisa dibilang juga kontrol, itu dia bernilai 1, maka dia akan menjadi up counter. Jadi kita simulasikan misalnya dia sekarang ada di titik 101. Kalau misalnya nilainya kontrolnya 1, ya otomatis nanti nilainya akan naik sampai 11 dan ini ada sedikit salah di sini, harusnya tulisannya itu adalah jadi 000 ya. Ini jadi 000. Nah, kalau misalnya ini dibalikan menjadi 0, berarti kan ibaratnya dimundurin lagi nih. Karena tadi sebelumnya 00, berarti sekarang adalah ini 111. Ini ada kesalahannya sedikit ya. Ada 111. Kemudian kalau misalnya 11 ya dia akan berkurang terus, misalnya ini 111, berarti ini menjadi 110. Nah, akan seterusnya mundur sampai dengan batas yang kita pinginin gitu. Jadi ibaratnya tergantung dengan nilai kontrolnya juga. Kalau misalnya nilai kontrol 1 ya berarti dia menjadi up, kalau misalnya nilainya 0 maka dia akan menjadi down counter, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, up counter ini untuk yang sinkron. Nah, tadi apa perbedaannya untuk yang sinkron? Ya bisa dilihat juga input dari clocknya itu semua flip-flop berdasarkan dari input clock yang sama. Jadi nggak dari flip-flop sebelumnya tapi dari clocknya langsung gitu ibaratnya. Jadi secara bersamaan. Kemudian kita lanjut untuk down counter sinkron. Nah, down counter sinkron itu sama kayak up counter sinkron, tapi yang bikin bedanya itu cuma ada di outputnya. Outputnya kalian menggunakan nilai Q not atau Q aksen biasanya. Kalau tadi kita yang counter asinkron itu menggunakan di sini di not kan. Kalau dari yang down counter sinkron itu bisa langsung dari Q not-nya aja begitu. Kemudian kita lanjut up down counter sinkron, ini juga sama. Kalau misalnya nilai S1-nya 1, itu dia akan menjadi up counter. Kalau misalnya nilainya 0, maka dia akan menjadi down counter. Itu aja, tidak ada bedanya juga untuk masalah tabelnya gitu. Nah, kemudian kita lanjut kepada counter berdasarkan sequence bilangan. Tadi yang kita jelaskan itu bisa dibilang adalah counter normal ya. Jadi sequence bilangan lengkap urut dari 0 hingga 2 pangkat n-1, atau enggak bisa jadi dari 2 pangkat n-1 hingga 0. Jadi antara up counter atau enggak down counter. Itu counter normal. Nah, ada juga yang disebut counter mod n. Jadi counter mod n ini apa? Jadi dia bisa dibilang tuh counter yang dipotong di pertengahan. Misalnya kalau kita tadi di sini 0 sampai 7 sampai batas maksimalnya, di sini kita bisa aja menggunakan sampai 0 sampai 5 aja. Jadi pada saat dia nyampe 5 dia akan balik lagi ke 0. Itu bisa menggunakan counter mod n. Kemudian counter acak. Counter acak ini ya sesuai namanya tidak ngikutin pola sama sekali. Misalnya kamu mau awalnya 0, kemudian 2, kemudian 7, kemudian balik lagi ke 0, itu bisa. Tergantung kamu maunya apa. Jadi acak, mengikuti apa yang kamu pinginin. Kita lanjut ke penjelasan lebih dalamnya ya. Oh ya, sebelum itu kita ada penjelasan tentang set reset dulu. Jadi nanti pada saat bab ini kalian akan menggunakan IC langsung, IC flip-flop, tidak usah membuat rangkaian flip-flop menggunakan gerbang lagi. Jadi di sini port set itu digunakan untuk memaksa flip-flop untuk mengeluarkan Q bernilai 1, bukan Q next ya teman-teman, tapi Q. Jadi nanti Q-nya ini di sini akan keluar 1 kalau kalian aktifkan ini. Tapi kalau misalnya kalian aktifkan reset, otomatis Q-nya ini akan keluar 0 gitu. Gunanya ini apa? Mungkin akan terlihat gunanya pada saat kita menggunakan untuk counter mod ya, counter mod n. Jadi nanti akan terlihat kegunaannya port dari ini. Oke, kita lanjut.
ke counter modulo n. Nah, jadi counter modulo n ini adalah counter yang tidak bisa menghitung sebanyak 2 pangkat n, tetapi membatasi hitungan sampai n kurang 1. Nah, jadi counter mod n ini dibagi menjadi dua, ada up counter mod n, yang misalnya contohnya nih mod 6, berarti dia berhitung dari 0 dikurang 6 dikurang 1. Jadi dia cuma berhitung 0 sampai 5 aja. Setelah sampai 5 dia balik lagi ke 1. Kemudian mod 9 ya sama aja, berarti dia 0 sampai 8 aja. Karena batasnya itu dari sini dikurangin. Down counter sama juga. Misalnya mod 6 berarti menghitungnya dari 7. Berarti kalau misalnya mulai dari 7 akan sampai 2. Misalnya 7, 6, 5, 4, 3, 2. Setelah itu kemudian ngapain? Kemudian balik lagi ke 7. Nah, mungkin agar mempermudah kita bisa lihat rangkaiannya langsung ya. Jadi di sini aku sedang membuat counter mod 5. Kan counter mod 5 itu berarti kan dari 0 sampai 4. Jadi pada saat dia perubahan ke 5 itu harusnya nilainya itu bukan 5 tapi dia 000. Mari kita coba jalankan dulu ya. Kita lihat di sini awalnya 000, kemudian nanti di sini 001 ya. Kemudian harusnya 010, kemudian 011, kemudian 100 dan ini harusnya balik lagi ke 000. Nah, gitu. Jadi dia balik lagi ke 000. Gimana caranya? Jadi kalau misalnya kalian kan mau batasnya itu sampai counter mod 5, berarti otomatis pada saat flip-flop rangkaian flip-flop ini kalian menyentuh biner 5 yang dimana biner 5 itu adalah 101. Berarti kan 101 nih. Berarti otomatis A-nya pada saat bernilai 1 dan C-nya bernilai 1. Ya, berarti nanti di rangkaiannya itu tinggal kalian tarik aja output dari A itu ke gerbang N dan output dari gerbang C, output dari flip-flop C itu masuk ke gerbang N juga. Outputnya itu akan dimasukkan ke setiap reset dari flip-flopnya. Jadi pada saat pada saat A dan C bernilai 1 yang dimana itu adalah angka 5 jika dalam desimal, maka dia akan mengaktifkan reset setiap flip-flop. Maka itu saat dia dijalankan dia akan 0 kembali lagi ke 000, akan kembali lagi ke dasarnya, ke awalnya begitu. Oke, ini untuk counter mod n ya. Jadi mungkin kita bisa lanjut ke counter acak. Tadi seperti yang aku bilang, counter acak itu ya tidak urut tapi ngikutin polanya. Polanya seperti apa itu kamu yang menentukan sendiri. Misalnya 02351 ya urutannya akan 02531 repeat dengan repeat terus sampai 02351 balik lagi ke 02531 ya sampai selamanya selama kamu nggak mematikannya. Jadi itu untuk penjelasan counter acak. Nah, jadi kita akan masuk penjelasan cara membuat counter sinkron. Jadi ada beberapa step dalam membuat counter. Itu ada kalau aku bagi itu akan menjadi 5. Jadi menentukan jumlah flip-flopnya dulu. Nah, rumusnya itu seperti ini. 2 pangkat n lebih besar daripada x. X itu apa? Adalah angka maksimal. N itu adalah jumlah flip-flop. Misalnya nih, angka maksimalnya kamu mau nilainya 7. Nah, 7 ini harus lebih kecil dibanding 2 pangkat n. Nah, 2 pangkat berapa yang melebihi 7? Itu adalah 3 misalnya. Jadi 3 ini adalah jumlah flip-flopnya nanti. 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, 8 kan lebih dari 7 nih. Berarti nanti kalau misalnya kamu mau buat 0 sampai 7, kamu bisa membuatnya dengan 3 flip-flop saja gitu. Kalau misalnya kamu batasnya 8, ya kamu nggak bisa. Berarti kan rumus ini tidak terpenuhi. Berarti kamu harus 2 pangkat 4, yaitu berarti jumlah flip-flopnya ada 4. Begitu. Kemudian setelah menentukan jumlah flip-flopnya, kamu bisa menentukan jenis flip-flop yang akan digunakan. Yang disaranin itu ya JK flip-flop, toggle flip-flop, sama D flip-flop. Kenapa SR gak masuk? Karena kalau SR itu ada kemungkinan atau potensi dia akan menjadi invalid ketika inputnya sama-sama 1. Jadi sebaiknya menggunakan JK, toggle atau enggak data gitu. Kemudian setelah itu kalian bisa membuat tabel kebenaran, kemudian membuat key maps, dan terakhir adalah membuat rangkaiannya. Gampang ya? Jadi hanya 5 step saja. Oke, kita lanjut nih di membuat tabel kebenaran. Nah, di sini kalian present state itu urutan tabelnya itu harusnya masih urut. Jadi nggak ada bedanya sama yang biasa. Jadi ya urut aja 000, 001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai penuh intinya. Yang berbeda itu ada di next state-nya. Next state ini adalah ibaratnya setelah angka itu kalian mau apa. Misalnya di sini kan nilai secara desimal kan 0 nih. Ya. Kalian mau next-nya apa? Kalau nextnya adalah 1 ya kalian tinggal tulis 001, berarti nanti output nextnya
adalah 1. Nah, sekarang di sini misalnya pada saat sekarang 1, aku mau nextnya apa? Nextnya maunya 2 bang. Ya udah berarti 2. Di sini berarti kalian tinggal ubah aja menjadi 2 gitu. Dan seterusnya. Dengan begini angkanya akan urut dari 0 sampai 7. Nah, ini kan sampai 7 nih, ya. Nah, kalau misalnya udah nyampe 7 gimana? Nah, kalau sudah sampai 7 seperti ini, kamu bisa lagi tulis 000 lagi biar pada saat dia udah sampai 7, dia akan balik lagi ke semula. Jadi dia akan looping ibaratnya. Udah nyampe 7 balik lagi ke 0, 0 perjalanan sampai 7, 7 balik lagi ke 0 gitu. Nah, kalau udah buat next state-nya, kalian tinggal membuat tabel input dari flip-flopnya. Nah, sekarang aku input T ini adalah aku ingin menggunakan toggle flip-flop. Nah, rumus toggle flip-flop adalah dia akan mengubah nilai nilai outputnya. Yang awalnya misalnya jika toggle-nya 1 ya, yang dimana sebelumnya itu adalah 1, next-nya akan menjadi 0. Dan begitu juga sebaliknya, 0 menjadi 1. Nah, kalau misalnya yang aku tanya, aku tes saja langsung di sini. Awalnya dia 0, kemudian next-nya adalah 0, berarti kan toggle-nya otomatis tidak nyala ya. Atau enggak, karena tidak ada perubahan berarti toggle-nya kita bilang 0. Kalau misalnya inputnya sekarang inputnya sekarang 0, kemudian next-nya 0 juga, sama juga, dia 0. Nah, tapi di sini saat sekarangnya 0, next-nya adalah 1, berarti kan ada perubahan nih, berarti secara otomatis toggle-nya aktif dong. Nah, karena itulah, karena toggle-nya kita bilang aktif, kita bilang 1 gitu. Dan ini dikerjakan dengan semua baris ya. Mungkin kita cari contoh lagi, misalnya seperti ini ya, baris yang ini yang awalnya 1 menjadi awalnya 1 tetap menjadi 1, berarti otomatis toggle-nya adalah 0. Kalau misalnya awalnya toggle-nya itu adalah contohnya ini, awalnya adalah 1 kemudian menjadi 0, berarti kan toggle-nya aktif nih, dia mengubah nilai. Berarti toggle-nya kita aktifkan menjadi 1 gitu. Nah, setelah kalian sudah dapat tabel yang flip-flopnya ini, kalian bisa next aja, itu membuat keymaps. Nah, jadi membuat keymapsnya itu berdasarkan tabel yang sebelumnya yang kita udah buat tadi, yang input T itu. Jadi kamu buat tabel kebenarannya itu ditarik bawah gini ya. Nah, jadi tarik bawah gini. Ini adalah untuk tabel untuk keymaps yang A, ini untuk keymaps yang B, dan ini untuk keymaps yang C gitu. Jadi kamu berdasarkan tabel ini. Nah, tinggal kamu masukkan aja ke dalam tabel. Nah, nanti akan dapat menjadi seperti ini. Kemudian kamu sederhanakan, bukan sederhanakan, kamu kelompokkan menjadi yang paling bagus atau enggak paling optimal. Yang di sini misalnya dia bisa dikelompokkan semuanya seperti ini. Contohnya yang di C itu bisa dikelompokkan semuanya. Berarti dia nilainya 1 gitu, aktif semua. Kalau misalnya di sini contohnya di yang TA, berarti kan dia cuma aktif di B sama C. Nah, berarti kamu ini nilainya BC. Untuk yang TB nilainya kita bisa lihat di sini adalah C. Dan kalau yang C itu adalah 1. Nah, nilai ini tolong diingat-ingat karena ini yang akan dimasukkan kepada input flip-flop kalian. Kita lanjut aja next. Nah, membuat rangkaiannya. Jadi di sini udah ditulis ya, input dari toggle-nya, input dari flip-flopnya itu apa aja. Jadi kita misalnya awalnya nih dari yang ini dulu deh, flip-flop C dulu deh. Nah, flip-flop C itu adalah bernilai 1. Jadi nanti di sini ini adalah flip-flop C, yang paling kiri di sini itu adalah flip-flop C, ini flip-flop B, dan ini flip-flop A. Si C, karena dia dibilangnya inputnya 1, ya kamu tinggal bisa masukkan aja nilainya 1 menggunakan interaktif ini, dikasihkan nilai 1, atau enggak kamu kasih power aja. Jadi itu dia akan selalu menjadi 1. Nah, itu untuk yang C ya. Jadi dia 1. Kemudian yang B itu inputnya berdasarkan dari C. Jadi misalnya outputnya C ini tinggal kita masukkan aja ke dalam B gitu. Kemudian yang A, inputnya berdasarkan dari B dikali dengan C. Berarti input dari B yaitu di sini kita masukkan ke gerbang N. Kemudian dari C kita masukkan juga ke sini. Hasil output dari gerbang N itu dimasukkan ke gerbang ke flip-flop A gitu. Nah, nanti kalian tinggal cari decoder hexa di sini. Tinggal masukkan aja semua output dari flip-flop kalian. Jadi misalnya tadi kalian yang A itu tinggal masukkan ke sini sesuai outputnya ya. Terus yang B tadi ambil aja outputnya dari sini, itu tinggal masukkan.
ya. Kemudian ini C tadi itu dari sini, tinggal kalian ambil aja. Tuh. Jadi kalian masukin aja setiap output dari flip-flopnya gitu. Nah, jadi nanti setelah dijalankan, ini akan urut seperti counter biasa, si counter sinkron, up counter sinkron gitu. Udah lanjut, cara membuat counter acak nih. Nah, sekarang kita pengen buat gitu counter acak dengan urutan 0, 7, 4, 3, 1, 0. Jadi cara buatnya gimana? Present state itu sama, urut ya, 000, 001, 010, 011 ya urut aja sampai bawah. Nah, next state-nya yang beda. Jadi misalnya nih, kita lihat ya, 0 di sini, next-nya adalah apa? 7. Berarti nanti di next state itu dari yang present state-nya 0, next state-nya adalah 111 yaitu 7 dalam desimal. Nah, kemudian lanjut nih. Sekarang nilainya 1. Nextnya apa? Nah, kita lihat lagi ke yang rangkaian yang kita mau bikin. 1 itu nextnya apa? Maunya nextnya 0. Nah, berarti nanti kita tinggal kasih nilai 0 di sini. Nah, misalnya nih, angka 2. Nah, angka 2 kan nggak ada yang kamu pinginin kan di sini ya. Nggak ada angka 2 yang kamu pilih. Berarti next step-nya itu kalian tinggal kasih don't care aja. Nah, berlaku juga untuk nilai yang di bawah sini dikasih don't care juga. Yang ini misalnya 3. 3 berarti nextnya apa? Next 3 adalah 1 gitu. Jadi tinggal input 1. 4 nextnya apa? 3. Berarti tinggal masukkan 3 aja. Dan ini misalnya 7. 7 nextnya adalah 4. Berarti tinggal satu ini di next kan adalah 100 yaitu 4. Nah, yang toggle ini masih sama seperti tadi. Kalian lihat aja misalnya kalau dia berubah, karena kita menggunakan toggle ya di sini. Kalau misalnya dia berubah ya berarti dia 1. Kalau misalnya dia tidak berubah ya artinya nilainya 0 gitu. Oke, lanjut. Nah, dari input T ini, kita bisa membuat pengelompokan. Jadi misalnya TA itu kalau kita kelompokkan yang optimalnya adalah seperti ini, kita akan mendapatkan nilai C aksen. Kalau misalnya TB, kita bisa mendapatkan nilai optimal itu C aksen plus B. Dan yang terakhir, untuk TC, itu kita mendapatkan nilai optimal dari B aksen plus A. Ingat teman-teman, don't care ini adalah sebagai alat pembantu kalian. Jadi kalau misalnya don't care ini tidak kalian temani, maksudnya tidak kalian kurung seperti ini, itu nggak masalah. Nggak ada problem. Yang penting nilai satu kalian udah kumpul semua seperti ini ya. Misalnya aku kumpulinnya dari sini sama sini, dikumpulin tuh jadi satu, dapatnya C aksen. Yang satunya kan udah semua nih, ya udah X ini diapain? Dibiarin aja, karena dia cuma sebagai alat bantu. Kalau kamu misalnya mau pakai seperti ini tadi kan kita pakai ya, nah itu malah lebih bagus agar mempermudah pengelompokan kalian gitu. Oke, setelah kita dapat, tinggal kita masukkan aja sesuai dengan rumus yang kita dapatkan tadi. Misalnya tadi apa? A, itu adalah nilainya dari C aksen. Kita lihat aja di sini A itu inputnya harusnya dari C aksen. Aku pembuktian ini dari sini aja. Inputnya itu C aksen, ya kita buktikan, tarik garis. Nah, itu dari C aksen. Ini adalah simulasi alatnya langsung. Pada saat dijalankan, apakah benar dia akan keluar urut seperti yang kita mau? Kita lihat tadi kita urutannya apa aja? 0, 7, 4, 3, 1, 0. Nah, nanti ini akan dimulai dari 7. Nah, 7, 4, 3, 1, 0. Kemudian balik lagi ke 7. Nah, ini adalah counter acak, dan tapi kalau acaknya itu tetap teratur. Jadi kalau misalnya 0734 07431 ya balik lagi aja terus. Nah, jadi seperti itu untuk membuat counter acak. Oke, sekian untuk video penjelasan tentang counter kali ini. Apabila ada salah dalam perkataan dan perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.